Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Wayan, di channel Traveler Lokal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang persyaratan terbaru untuk orang yang ingin bepergian menggunakan pesawat udara. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng supaya teman-teman tidak tertinggal video-video atau informasi-informasi terbaru yang saya bagikan, yang mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita lanjut. Karena adanya pandemi corona ini memaksa kita untuk sementara harus stay home. Hanya saja kita tidak bisa terus-terusan untuk diam di rumah karena ekonomi pasti harus berjalan. Sementara pemerintah sempat memberikan himbauan supaya, bahkan bukan himbauan ya, tapi larangan untuk bepergian dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi, beberapa saat yang lalu, semua maskapai sempat menghentikan penerbangan dikarenakan larangan tersebut. Hanya saja, beberapa minggu atau hampir sebulan setelah larangan tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan informasi terbaru, ketentuan terbaru supaya orang masih bisa bepergian, tapi hanya beberapa orang yang dikecualikan saja. Kategori yang dikecualikan itu adalah orang-orang yang harus bekerja dinas, tugas negara, keperluan bisnis, orang yang sakit yang membutuhkan perawatan medis di luar kotanya karena mungkin di daerah asalnya atau di kota asalnya itu tidak tersedia, lalu menjenguk keluarga inti keluarga inti yang sedang sakit keras yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, menjenguk atau mengunjungi keluarga yang meninggal dunia atau kedukaan, tapi itu pun juga hanya keluarga inti yang diperbolehkan untuk bepergian. Dan yang terakhir adalah repatriasi, pemulangan tenaga kerja dari luar negeri, tenaga kerja migran, mahasiswa yang belajar di luar negeri. Lalu untuk persyaratan-persyaratannya tersendiri adalah untuk dinas atau mungkin tugas, dia harus menyiapkan surat tugas, surat dinas. Untuk pebisnis, menyiapkan surat pernyataan dari kepala desa tempatnya menggunakan materai 6000. Dan untuk yang sakit menggunakan surat rujukan, yang menjenguk orang sakit menggunakan surat sakit, surat keterangan rawat dari rumah sakit. Untuk yang menjenguk orang yang meninggal menggunakan surat kematian. Sementara untuk repatriasi harus menggunakan surat dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Tenaga Kerja Luar Negeri, universitas luar negerinya, dan pemulangan harus secara terstruktur, terorganisir dengan baik sampai dengan pemerintah daerah. Hanya saja karena banyaknya perubahan atas peraturan terbaru dikeluarkan, itu menyulitkan orang untuk bepergian. Bahkan ada yang sudah punya tiket, sudah menyiapkan syarat-syaratnya, ternyata harus menambah lagi syaratnya. Karena seperti Jakarta, dia harus menggunakan SIKM. Lalu dari luar Jakarta untuk masuk ke Jakarta menggunakan pesawat udara, dia harus menggunakan swab test, tidak bisa lagi rapid test. Itu menyebabkan banyak orang yang akhirnya membatalkan penerbangannya, menyebabkan maskapai tidak memenuhi kuota untuk melakukan keberangkatan, akhirnya terpaksa ditunda. Karena itu Lion Air per tanggal 5 Juni kemarin mengeluarkan informasi bahwa kami menghentikan sementara penerbangan sampai dengan informasi lebih lanjut. Karena informasi terbaru untuk ketentuan-ketentuan penerbangan yang baru sudah dikeluarkan oleh gugus tugas. Lalu maskapai pun mulai tanggal 10 besok bisa beroperasi lagi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya tiket Lion Air atau Lion Group, baik itu Batik Wings Lion, di tanggal 10 dan seterusnya jangan khawatir, teman-teman bisa berangkat.
Dan ketentuan terbaru dari gugus tugas sendiri itu sekarang lebih dipermudah lagi. Jadi tidak hanya orang-orang yang dikecualikan, siapapun bisa bepergian asalkan memenuhi syarat dengan membawa dokumennya adalah hasil rapid test menunjukkan non-reaktif atau negatif, atau menggunakan PCR yang menunjukkan juga non-reaktif atau negatif. Hanya saja untuk rapid test masa berlakunya yang dari 7 hari sekarang menjadi 3 hari, dan rapid test atau dan PCR itu masa berlakunya hanya 7 hari terhitung dari tanggal diterbitkannya surat tersebut sampai digunakan. Itu untuk rapid test 3 hari, PCR 7 hari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan cukup membantu informasi ini untuk teman-teman yang ingin bepergian atau yang sudah punya tiket dan bingung apakah bisa terbang atau tidak. Sekian dari saya. Salam untuk kita semua. Semoga kita semua sehat.